Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para siswa, para santri kelas 8 MTS NUTBS, alhamdulillah kita dapat muajah kembali walaupun muajahnya virtual. Mari kita lanjutkan membahas kitab takrib yang untuk pagi ini kita sampai pada pasal tentang syarat sah sholat. Kitabnya disiapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa atama nafatihi wa ta'alaina min barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal wa syaraitus sholati utawi pira-pira syarate salat qabla dukhuli ing dalem sadurunge mlebu manjing utawa mlebu fiha ing dalem salat khamsatu asya'a iku 5 pira-pira suwiji-wiji. Syarat salat sebelum masuk ke dalam salat ada 5. Syarat yang dimaksud di sini adalah syarat sah salat. Jadi ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Yang kita bahas sekarang adalah syarat sah sholat. Jadi yang dimaksud syarat adalah syarat sah. Jadi dimaksud dengan syarat sah sholat adalah sesuatu yang sahnya sholat harus dengan dia. Sesuatu yang sahnya sholat tergantung pada dia dan harus terus terpenuhi sampai salam. Harus terus terpenuhi sampai sholat selesai. Jadi syaratnya yang dimaksud syarat sah sholat adalah sesuatu yang sahnya sholat tergantung pada dia dan harus terus terpenuhi hingga sholat selesai. Ada 5 syarat sah sholat. Yang pertama taharatul a'dha. Sucine rupane khamsah taharatul a'dha'i, sucine piro-piro anggota minal hadasi saking hadas wan najasi lan najis. Yang pertama sucinya badan dari hadas dan najis. Jadi orang sholat itu sebelum dia memulai sholat harus suci dulu dari hadas dan najis. Kalau hadas kecil ya dengan cara bersucinya dengan wudhu, kalau hadas besar dengan mandi. Dan harus suci dari najis ya. Jadi najis apapun kecuali najis yang dimakfu. Ini harus disucikan dulu sebelum sholat. Sholat dengan hadas atau dengan najis ini tidak sah. Wasatrul aurati. Ini yang kedua. Wasatrul aurati lan nutupi aurat bilibasin kelawan penganggo, kelawan pakaian. Tahirin kang suci. Menutup aurat dengan pakaian yang suci, syarat yang kedua. Jadi aurat dalam sholat itu harus tertutup. Untuk laki-laki itu auratnya dalam sholat adalah bagian tubuh antara lutut dan pusar. Kalau untuk wanita, auratnya dalam sholat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, penutup aurat ini syaratnya adalah berupa benda, jirim benda yang menutupi warna kulit. Jirmun yasturu laun, benda materi yang menutup warna kulit. Harus berupa benda. Kalau nggak berupa benda, diolesi spedol menjadi hitam. Itu hanya warna, ya itu nggak cukup. Ya, harus berupa benda. Mungkin berupa kain, ya, berupa baju, atau mungkin dalam kondisi tertentu dalam kitab dicontohkan pakai tanah dioles-oleskan. Tanah itu kan materi, benda, bukan hanya warna. Tanah dioles-oleskan.
Ini apa ya, di masa lalu mungkin terjadi, kalau di masa kini kain murah ya, murah ya pakai kain kalau sekarang. Jadi harus berupa jirim, berupa benda yang bisa menutup warna kulit. Kalau sekedar diolesi spedol ya sampai hitam semua ya, sempole wireng kuabe, tapi hanya warna tidak cukup. Jadi harus materi, benda, jirim yang menutup warna kulit. Kalau berupa benda tapi tidak menutup warna kulit, nah ini tidak mencukupi. Contoh, memakai benda tapi transparan, plastik yang tembus pandang, ya itu boleh. Atau pakai kain tenunan tapi tenunannya renggang, muhal halun, renggang, ya, saringan apa gue jadi saringan tahu tapi sekali, jadi renggang sehingga kulit terlihat. Atau terlalu tipis sehingga kulit terlihat. Atau dia sebenarnya rapat semua tapi ada lubangnya, terkena abu ya, misalnya abu rokok, bukan rokokmu, kamu nggak boleh ngerokok, baru masih kelas 2 kelas 8, misalnya di warung ada orang ngerokok, kamu di situ ya, kena apinya, kena baranya itu. Ini bagian paha, sarungnya bolong ya. Ini kalau memang lubangnya itu besar di bagian paha itu kan aurat ya, lubangnya besar di bagian paha, ini berbahaya. Nah kalau kecil tidak apa-apa. Lalu ukuran besar atau kecilnya lubang itu ukurannya apa? Ukurannya begini, standarnya begini. Ketika lawan bicara bisa melihat kulit kita melalui lubang itu, lubang yang berada di arah aurat kita. Kalau dalam contoh saya lubang di paha, ya, di sarung bagian paha. Lawan bicara bisa melihat kulit paha kita melalui lubang itu dalam jarak yang lumrah. Wong jagung lumrahnya berapa sentimeter? Misalnya 1 meter mungkin ya lumrah. Jadi ketika lawan bicara bisa melihat kulit kita, kulit aurat kita dari lubang itu, maka ini dianggap besar, harus ditutup. Tapi kalau lawan bicara tidak bisa melihat kulit kita melalui lubang itu, lubang di paha, sarung bagian paha itu, dalam contoh saya, maka ini kecil nggak apa-apa. Jadi besar kecilnya lubang itu ukurannya tadi, kalau lawan bicara itu bisa melihat kulit kita, kulit aurat kita melalui lubang itu dalam jarak yang lumrah, berarti itu besar, berbahaya ya, harus diganti sarung ya, harus ganti sarung. Ini yang kadang terjadi ya, jadi sarung bolong ya, celana bolong ya di bagian aurat. Jadi penutup aurat itu harus berupa materi, jirim, benda yang menutupi warna kulit sehingga tidak boleh transparan, tidak boleh yang tenunannya renggang, tidak boleh yang terlalu tipis, tidak boleh yang ada lubangnya yang menampakkan warna kulit, menampakkan kulit. Ya. Kemudian wal wukufu ala makanin tohirin, lan ngadeg ing atase panggonan tohirin kang suci. Ngadeg yang dimaksud wukuf, ngadeg niku bukan khususnya berdiri, karena dalam sholat itu ada duduknya ya, duduk, ada sujudnya, keningnya ini diletakkan di masjid. Jadi tempat yang digunakan untuk sholat yang nanti akan dikenai tubuhnya, baik saat berdiri maupun sujud ataupun saat duduk, ini harus suci semua dari najis. Jadi kalau yang atas tadi taharatul a'dha, untuk badannya suci dari najis, sekarang wukuf ya. Jadi bertempat di tempat yang suci, kemudian pakaiannya itu bilibasin tohirin. Jadi pakaiannya suci, badannya suci, tempatnya suci dari najis. Kemudian wal ilmu biduhulil waktu, yang keempat wal ilmu lan weruh biduhulil waktu, kelawan manjinge waktu sholat. Tahu masuknya waktu sholat, artinya tidak boleh ngawur. Iki wis dhuwur ta urung tak anggap wis ya, harus sholat duhur, itu tidak sah meskipun
kenyataannya misalnya ya sudah masuk waktu zuhur, tapi karena sholatnya ngawur tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena niatnya itu mesti ngambang. Tak gepus lah, itu mesti niatnya masih ragu itu, belum punya keyakinan atau belum punya dugaan kuat waktu zuhur sudah masuk. Wes dia gepus, jadi niatnya belum kuat itu ya, niat pas sholat itu. Jadi harus tahu masuknya waktu, mungkin tahu secara yakin. Contoh, dia melihat matahari sudah geser ke barat, ini berarti sudah yakin masuk zuhur. Atau dugaan yang kuat lewat jadwal misalnya ya, lewat jadwal yang dibuat oleh orang yang sikoh terpercaya. Nah, ini. Kemudian wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Jadi menghadap kiblat ini syarat sah sholat. Jadi kalau dia berdiri, maka yang menghadap kiblat adalah dadanya. Yang wajib menghadap kiblat adalah dadanya, bukan wajahnya. Ini yang harus loh. Kalau wajahnya ya, kalau pas berdiri ya sunnah melihat ke tempat sujud, ngerti ke tempat sujud. Dodone wajib madhep kiblat. Lalu upama kok noleh dalam kondisi sholat dengan berdiri, dodone madhep kiblat, wajahnya noleh, ini enggak batal. Cuma noleh tanpa uzur dalam sholat ketika sholatnya dengan berdiri, noleh tanpa uzur itu makruh. Pendapat lain mengatakan haram. Enggak sampai batal ketika dadanya masih menghadap kiblat. Itu juga kalau sholat dengan duduk, orang sakit nggak bisa sholat dengan berdiri, sholatnya dengan duduk, maka yang menghadap kiblat adalah dadanya. Jadi noleh nggak sampai batal. Kalau dia sholat dengan tidur miring karena nggak bisa duduk, saking sakitnya, saking beratnya sakitnya, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, sholat dengan tidur miring, ittija, tidur miring, maka yang menghadap kiblat adalah juga dadanya. Tidur miring, dodone madhep ngulon, madhep kiblat. Kepalanya boleh di utara, boleh di selatan, tapi lebih baik di utara, miring nengen, kayak mayat kena kuburan. Kalau dia tidur miring nggak kuat, saking beratnya sakitnya, maka sholatnya dengan tidur terlentang. Kalau tidur terlentang, yang menghadap kiblat adalah wajahnya dan telapak kakinya, bukan dadanya. Dadanya menghadap atas, dia tidur terlentang karena saking parahnya sakitnya. Jadi berarti kepalanya di timur, ya, kepalanya di timur, kakinya di barat. Yang menghadap kiblat adalah wajahnya. Loh, wajahnya kan ke atas sih, diganjel bantal atau sejenisnya, ben iso ngerti kiblat, ngerti ngulon. Ya, jadi wajahnya dan kedua telapak kakinya menghadap kiblat. Ya, dalam posisi ini wajahnya kok noleh, batal sholatnya. Ada teka-teki, wong noleh sholatnya batal ya. Sholatnya kalau terlentang itu wajahnya harus menghadap kiblat dan begitu juga kedua kakinya. Lu kok noleh, sholatnya batal. Loh, ini gambarannya kan gini, dia itu sakitnya parah sehingga tidurnya terlentang. Lah kakinya, yang harus menghadap kiblat itu bukan hanya wajah dan kedua telapak kaki. Jangan terlalu jauh, neku piye. Mungkin wong loro kok, jangan digambarkan dengan orang sehat ya. Nah, kalau bagaimana dengan rumah sakit ya? Memang ini kan dalam kondisi longgar itu teorinya seperti itu. Dalam kondisi longgar teorinya itu kalau dia sholat dengan terlentang, itu yang menghadap kiblat adalah wajahnya dan kedua telapak kakinya. Ini dalam kondisi longgar itu iso diadepno kemana-mana. Nah, maka harus yang dipilih adalah itu arah tadi, sire nok wetan, sikile nok kulon. Dalam kondisi longgar maksudnya bisa memilih, maka harus memilih posisi ini. Nah, kalau di rumah sakit noncen bete ngono ngulon wetan, wah itu ya mbok. Li satu kamar berapa itu jejer-jejer mbok puter ya. Saisane nek ngono ya, saisane. Wa yajuzu tarkul kiblati. Wa yajuzu lan nang apa tarkul kiblati? Ninggal madhep kiblat fi halata ini ing dalam tingkah loro.
Rupane fi syiddatil khawfi dalam tingkah banget wedi, dalam keadaan sangat takut. Contoh dalam kondisi perang berkecamuk. Contoh ini bukan satu-satunya gambaran. Ya, perang berkecamuk ya. Itu sudah berhadapan dengan musuh. Wis salate wis karo perang ya. Ngadep ke kiblat ya dipecok teko mburi ya. Dari kondisi perang masih ya, masih sholat baca Fatihah. Jangan berteriak, kalau berteriak batal sholatnya. Maca Fatihah sambil mengayunkan pedang nek cara kuno. Cara kuno pakai pedang ya, kalau sekarang pakai senapan. Dalam kondisi perang zaman dulu itu kan pakai tombak, pedang. Terus sambil mengayunkan pedang baca Fatihah. Itu enggak boleh berteriak. Jadi perang yang sedang berkecamuk ini bukan satu-satunya gambaran syiddatul khauf, kondisi takut. Ada beberapa kejadian lain yang memperbolehkan meninggalkan arah kiblat yang diterangkan di kitab-kitab yang lebih besar. Tapi ini kita cukupkan pada masalah yang mudah dipahami saja ya. Kita ambil satu contoh, yaitu perang yang sedang berkecamuk. Wa fin nafilati lan ing dalam salat sunah fis safari ing dalam lelungan ala rahilati ngatasé tunggangan. Jadi salat sunah di atas kendaraan itu boleh meninggalkan arah, maksudnya contohnya kalian ziarah ke Mbah Sunan Ampel ya. Jadi sholat duha, sholat sunnah ini ya. Kalau sholat fardu ya harus turun menghadap kiblat beneran. Kalau sholat sunnah boleh di atas kendaraan, dan menghadap kiblatnya ini diganti dengan menghadap arah tempat tujuan. Kita ambil contoh Mbah Sunan Ampel itu kan di arah timur ya, Surabaya Ngampel ya. Bisnya melaju ke timur, berangkat jam 6 pagi misalnya. Sholat duhanya di atas bis. Ya. Itu boleh menghadap ke arah tujuan ya, madhep ngetan. Tapi tetap dengan memenuhi syarat-syarat yang lain. Contoh suci dari hadas, najis, menutup aurat, itu tetap. Yang digugurkan itu menghadap kiblatnya. Diganti dengan menghadap ke arah tujuan. Ya, itu saja dari saya. Waktu saya serahkan kepada host. Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan tentang syarat sah sholat. Mungkin dari teman-teman kelas 8 ada yang ingin ditanyakan. Silakan bisa disampaikan. Nanti insya Allah bisa dijawab secara langsung oleh beliau, yakni Bapak Islahul Umam. Wonten? Belum ada. Mungkin ini ada. Oke, wonten. Oke, sekedar. Ya, ini ada yang tanya. Yi saumpami niku wonten tiyang sing mengalami mimpi basah terus boten mandi besar sampai meninggal niku pripun? Tidak tentang syarat sah sholat, tapi pripun nyi jenengan kersa jawab napa boten? Ini terkait dengan tadi toharoh minal hadas, ada kaitannya suci dari hadas kecil dari maupun besar. Salah satu syarat sah sholat nih. Jadi ada orang mimpi basah. Ini maksudnya jelas mimpi dan keluar mani ya. Karena bisa jadi ngipi metu mani tapi nok ngipine tok. Was tangi garing. Kalau yang dimaksud adalah memang dia keluar mani. Ya, keluar mani. Maka kok dia nggak mandi besar? Berarti dia kondisinya adalah hadas besar. Sholat dalam kondisi hadas itu tidak sah berdasarkan ijma'nya ulama. Mazhab 4, dari mazhab 4 itu tak satu pun yang mengatakan sah sholat dengan hadas. Tidak ada satu bil ijma', itu ijma'an itu. Jadi suci dari hadas itu syarat sah sholat. Sholat dengan hadas tidak sah ijma'an. Nah, kalau misalnya ada pendapat yang memperbolehkan lah, mungkin ya wong awam ya, itu mungkin ya
ada peluang untuk ada kelonggaran ya, dengan catatan tertentu. Tapi ini masalahnya suci dari hadas itu disepakati oleh seluruh mazhab 4 syarat sah sholat. Jadi makanya kalau dia meninggal dalam kondisi tidak tahu, ini ya hutang sholat. Hutang sholat ya, hutang sholat ya. Jadi ya kalau hutang sholat maka pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'i ya dia tidak bisa dikodok, tidak bisa difidyah, urusannya karo pangeran. Ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat lain yang mengatakan ya diganti fidyah. Ada pendapat lain mengatakan ya boleh dikodoi wong sing urip. Tapi semoga tidak terjadi ya, itu pengandian saja kan, pengandian ya, semoga tidak terjadi karena sudah dohir itu orang mimpi basah ya pasti mandi itu saya kira semoga hanya pengandian ya, repot tuh kalau terjadi benar-benar terjadi itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ya. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan dari PT YKR. Assalamualaikum Mi, mau tanya kalau sholat fardu di pesawat pripun wajib kiblat boten? Ya, niku riyen. Jadi gini, sholat fardu di pesawat itu ya nanti diulang kalau sudah turun ya, diulang. Jadi karena kan gini, soalnya kan dengan duduk kan itu, Jadi sholat fardu dengan duduk di kursi pesawat kan, dengan duduk karena kondisi. Misalnya dibantah, ya dalam kondisi tertentu kan memang boleh duduk. Ada masalah lagi. Memang dalam kondisi tertentu boleh dengan duduk ya, sehat tapi nek ngadeg khawatir muter-muter sirai ya duduk. Tapi ada masalah penting lagi yang mungkin ini tidak bisa ditawar ya, yaitu sholat itu harus istiqror, tetap di bumi. Kalau di pesawat kan masih di awang-awang ya. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i itu setahu saya itu, entah kalau ada khilaf ya, setahu saya itu sholat harus istiqror, tetap di bumi. Di bumi itu maksudnya menempel bumi, mungkin langsung, mungkin di atas dipan, di atas gedung, atau di atas kapal, karena kapal itu yang nempel laut. Laut itu ya bagian dari bumi. Nah kalau di awang-awang itu kan tidak istiqroh, tidak menetap mono awang-awang. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi makanya ana wong ampuh sholat no awang-awang, Allahu Akbar no awang-awang, itu gak sah itu. Jadi perasaannya bukan ampuh tapi duit-duit naik pesawat. Ampuhnya diganti beda, diganti duit ya, gitu. Jadi diganti dengan itu sugih, akhirnya iso no awang-awang, bukan ampuh tapi sugih, bisa beli tiket di awang-awang itu. Ya bermasalah karena tidak tetap di bumi. Jadi makanya nanti kalau sudah sampai di tempat yang memungkinkan, sudah turun ya nanti diulang. Jadi yang saya tahu di mazhab Syafi'i begitu. Entah kalau mazhab lain ada yang membolehkan, saya kurang paham. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu, dalam kitab yang saya baca itu harus istiqror ya, tetap di bumi. Mungkin langsung di tanah digelari sajadah, mungkin ndokone rumah, gedung, terus jelas nempel dengan bumi, atau di atas kapal, kapalnya nempel laut, lautnya kan bagian dari bumi ya. Masalahnya itu, jadi tidak istiqror, jadi diulang. Oke, ini untuk pertanyaan yang ketiga. Pengertian hadas dan najis itu nopoi? Hadas dan najis. Jadi begini ya,
eh, hadas itu sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang maknawi tak terlihat, ya, sesuatu yang tak terlihat yang mencegah sahnya sholat, sesuatu yang maknawi yang tak terlihat yang mencegah dari sahnya sholat. Ada kalanya berupa hadas kecil karena timbul dari hal-hal yang membatalkan wudhu. Contoh orang kencing, begitu dia kencing maka ada hadas pada dia, yaitu sesuatu yang tak terlihat yang menyebabkan dia dilarang sholat. Orang kentut, begitu dia kentut ada sesuatu yang maknawi yang tak terlihat pada dia yang mencegah sahnya sholatnya dia itu. Harus dihilangkan dengan cara berwudu karena ini hadasnya kecil. Ada yang hadas besar, contoh dia keluar mani. Begitu keluar mani maka ada sesuatu pada dirinya yang tak terlihat yang menyebabkan dia tidak sah sholatnya. Maka yang sesuatu yang tak terlihat yang menghalangi sahnya sholat ini harus dihilangkan dengan cara mandi besar kalau konteksnya adalah keluar mani. Jadi amrun maknawiyun yamna'u sihatas sholat. Kalau najis itu sesuatu yang konkret, real, maksus, ya, mustaqdarun yamna'u sihatas sholat haitsu lam murakhis. Jadi najis itu sesuatu yang konkret. Kalau hadas itu abstrak, tak terlihat. Najis itu konkret yang mencegah sahnya sholat kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi tertentu itu sholatnya bisa sah. Contoh yaitu tadi kotoran manusia maupun hewan kecuali yang dimakfu, darah, ya, bangkai kecuali bangkai tertentu. Ini kan konkret, ya. Jadi sesuatu yang konkret yang mencegah sahnya sholat kecuali ketika ada rukhsah. Nah, itu definisi najis. Cuma yang definisi itu kadang membingungkan, maka di kitab-kitab itu kadang ulama itu langsung menyebut najis itu yaitu kencing, kotoran, darah, ini. Kadang disebut definisi dulu, lalu bentuknya secara real 1, 2, 3, 4, 5 sampai banyak itu, ya. Jadi definisinya yaitu tadi mustaqdar, sesuatu yang lumrahnya adalah kotor yang mencegah sahnya sholat kecuali dalam kondisi ada rukhsah. Itu definisi najis. Wujud konkretnya, wujud nyatanya, ya, darah, air kencing, kotoran dan lain sebagainya. Itu najis. Oke, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan lagi, tapi sepertinya ini sudah jam 10 lebih karena ini masih ada 1 mata pelajaran lagi yakni nahwu. Mungkin sebagai penutup, sebelum kita tutup kita lanjutkan ke 1 pelajaran lagi. Oke. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.